Teori belajar behaviorisme. A. Konsep dasar behaviorisme. Belajar menurut behavior merupakan suatu proses perubahan tingkah laku. Behavior memandang manusia dari segi lahiriah. Behaviorisme merupakan salah satu di antara sekian sumbangsi besar kaitannya dengan belajar. Behaviorisme memandang manusia dari sisi lahiriah atau jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Tokoh dan kajian belajar menurut behaviorisme. A. E.L. de Hoornidike merupakan salah satu pakar behaviorisme yang mengembangkan teori koneksionisme atau teori asosiasi. Teori ini merupakan teori pertama dari behaviorisme belajar. Menurut Hoornidike, merupakan pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Ada 3 hukum belajar yang dikemukakan, yaitu 1. Hukum kesiapan, 2. Hukum latihan, dan 3. Hukum efek. B. J.B. Watson. Meskipun Watson tidak menghasilkan hukum-hukum dalam teori behavior, tetapi Watson ikut mengkritik metode yang hanya memusatkan perhatian pada perilaku saja. C. B.F. Skinner. Teori Skinner dilandaskan adanya penguatan. Bedanya teori ini dengan teori Pavlov, yaitu Pavlov yang diberikan pengkondisian adalah stimulusnya, sedangkan pada teori Skinner yang diberikan pengkondisian adalah responnya. C. Aplikasi dan implikasi teori belajar behaviorisme. Aplikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran yaitu penggunaan bel sekolah. Dalam teori belajar behaviorisme, tujuan pembelajarannya dibagi dalam bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu. Pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Kesalahan harus segera diperbaiki. Berikut beberapa implikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. 1. Pembelajaran yang disusun dan berdasarkan pada teori behaviorisme memandang pengetahuan secara objektif, pasti tetapi tidak berubah. 2. Tujuan pembelajaran berfokus menambahkan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, ataupun tes. 3. Evaluasi menekankan pada perilaku yang nampak, respon pasif, dan keterampilan. Kelebihan dan kekurangan teori belajar behaviorisme. Kelebihan yang didapat dari teori belajar behaviorisme diantaranya yaitu 1. Cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi hadiah atau pujian. 2. Dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan, sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan. Beberapa kelemahan yang muncul sebagai berikut. 1. Teori ini mengabaikan pikiran sehingga tidak mengadaptasi dan tidak mampu menjelaskan berbagai jenis pembelajaran dan cenderung mementingkan perilaku yang tampak. 2. Tidak mampu menjelaskan variasi tingkat emosi siswa dan tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks.